Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang CAPEX atau Capital Expenditure. Ada beberapa catatan awal. Dalam investasi ini, terutama pada aset tetap, terdapat sejumlah istilah yang overlap antara capital budgeting dan capital expenditure. Kita akan cari tahu apa perbedaan dan apa persamaan dari dua hal tersebut. Jadi ada dua istilah, capital budgeting dan capital expenditure. Capital budgeting sering juga disebut dengan analisis investasi sebagai terjemahan capital budgeting. Ini tolong dibedakan dengan investment yang dalam bahasa Indonesia juga analisis investasi. Kalau investment lebih kepada aset keuangan. Kemudian capital expenditure sering disingkat dengan CAPEX, lebih mengacu pada prosedur pengeluaran kas untuk investasi. Capital budgeting sekali lagi diterjemahkan sebagai analisis investasi, khususnya lah aset tetap. Alat analisis yang digunakan sudah sangat terkenal, misalnya lah payback period dan kelompok dari present value seperti NPV, IRR, profitability index, discounted payback, dan seterusnya. Itu adalah alat analisis capital budgeting. Ini sudah tersedia berbagai macam videonya secara terpisah. Sekarang kita ke capital expenditure. Sekali lagi, capital expenditure lebih mengacu pada prosedur pengeluaran kas untuk investasi. Dalam anggaran, kita mengenal dua jenis expenditure, yaitu operational expenditure yang sifatnya rutin dan capital expenditure yang disebut atau disingkat dengan CAPEX. Kita mulai yang pertama. CAPEX ini berhubungan dengan aset tetap. Jadi, aset tetap ini mempunyai kriteria terlebih dahulu. Misalnya, umurnya panjang, maksudnya lebih dari 1 tahun, kemudian digunakan bisa untuk produksi, transportasi, disewakan, atau untuk administrasi seperti komputer dan sejenisnya. Nah, syarat umum dari CAPEX adalah barang tersebut masuk kriteria aset tetap dan memenuhi batas minimum atau threshold tertentu di aturan perusahaan tersebut, misalnya 10 juta. Masalah threshold ini akan disesuaikan dengan ukuran perusahaan. Intinya, makin tinggi atau makin besar omset perusahaan, maka thresholdnya akan semakin tinggi. Ada beberapa tujuan. Pertama, tentunya perusahaan akan concern dengan aset yang paling penting, yang paling bernilai, sehingga database-nya akan lebih diarahkan ke sana. Apabila setiap aset kecil dicatat sebagai aset tetap, maka database-nya akan banyak sekali. Padahal aset utama itu hanya beberapa saja. Inilah fungsi dari threshold tersebut. Terkait pemeliharaan dalam konteks CAPEX, terdapat 3 jenis pemeliharaan. Yang pertama adalah pemeliharaan secara rutin. Nah, ini akan masuk dalam kategori OPEX, langsung masuk laba rugi. Yang kedua, overhaul yang menambah umur. Nah, ini bisa masuk ke dalam kelompok capital expenditure, menambah nilai aset, dan kemudian baru disusut. Yang terakhir adalah pemeliharaan yang khusus. Maksudnya khusus adalah dengan kriteria tertentu. Kita akan masuk ke dalam kondisi yang khusus tersebut. Pemeliharaan khusus ini biasanya pada dasarnya adalah terletak antara pemeliharaan rutin dan
yang sifatnya capex. Jadi misalnya pada dasarnya pemeliharaan ini bersifat rutin, tapi pengeluarannya cukup besar, sehingga mencoba untuk dituangkan dalam bentuk capex. Tentu ada syaratnya di sini. Pertama, ketentuan itu seharusnya dibuat secara eksplisit, baik sifat dari pemeliharaan itu maupun besarannya. Yang kedua, ketentuan itu diketahui oleh pengusul anggaran yang meminta maupun dari pihak internal auditor. Nah, tujuannya ada dua. Jadi yang pertama, yang mengusulkan tahu dari awal bahwa itu akan menjadi capex. Yang kedua, untuk auditor punya pegangan waktu akan memeriksa pelaksanaan dari anggaran, sehingga aman bagi keduanya karena memang sudah dibuat secara resmi. Walaupun demikian, bisa saja terjadi konflik ketika ada hal-hal yang tidak sesuai aturan. Misalnya, di tengah pelaksanaan anggaran, biaya pemeliharaan tertentu yang seharusnya tidak besar menjadi besar. Yang awalnya OPEX, kemudian diperjuangkan menjadi CAPEX. Nah, ini yang akan jadi masalah. Ada beberapa kemungkinan di sini, misalnya alasan pertama earning management, jadi manajemen ingin kelihatan labanya lebih baik sehingga mengurangi biaya OPEX-nya kalau bisa mengalihkan ke dalam CAPEX. Yang kedua, target laba belum tercapai sehingga kalau bisa ditunda atau dibuat CAPEX akan disusut menjadi lebih kecil bebannya ke laba rugi. Kita sampai di catatan akhir. Sekali lagi, capital budgeting adalah alat analisis investasi yang menghasilkan suatu kriteria apakah investasi itu layak atau tidak. Sementara itu, ketika layak, maka investasi itu akan diusulkan melalui penganggaran. Nah, disinilah kemudian muncul prosedur CAPEX. Jadi CAPEX ini berhubungan dengan pembelian aset tetap. Nah, kemudian prosedur CAPEX ini kadang-kadang diperluas untuk kondisi tertentu yang terkait dengan pemeliharaan, entah itu overhaul yang menambah umur atau overhaul khusus, pemeliharaan khusus yang mempunyai kriteria tertentu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.